Halo, selamat bertemu lagi sama Miss Nora. Tentunya dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di minggu kemarin, Miss sudah menjelaskan tentang pembelajaran teks ceramah. Miss harap anak-anak Miss masih ingat ya, apa itu teks ceramah. Nah, sekarang Miss akan ingatkan lagi apa itu pengertian ceramah, jenis-jenis ceramah, struktur ceramah, dan metode ceramah. Pengertian ceramah adalah pidato yang berbicara di hadapan orang banyak yang menyampaikan informasi atau pengetahuan dan bersifat mengajak. Nanti si pendengar akan mengikuti apa yang dibicarakan oleh si pembicara tersebut. Nah, jenis-jenis ceramah itu terbagi atas dua. Yang pertama ada namanya jenis umum. Yang kedua ada namanya ceramah khusus atau jenis khusus ya. Lalu kemarin Miss sudah menjelaskan juga metode-metode ceramah tersebut. Yang pertama ada namanya metode ceramah impromptu. Yang kedua ada namanya menghafal. Yang ketiga ada namanya membaca naskah. Yang keempat ada namanya extemporer. Terus, kemarin Miss sudah menjelaskan juga tentang struktur dari teks ceramah tersebut. Struktur teks ceramah tersebut terbagi tiga. Yang pertama, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, itu pembelajaran kita di minggu lalu. Miss harap anak-anak Miss tetap mengingat materi ini walaupun kita sudah masuk kepada materi yang baru. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi dan menyusun butir-butir penting dari buku non-fiksi. Nah, sebelum kita masuk kepada mengidentifikasi dan menyusun butir-butir penting dari buku non-fiksi, ada baiknya Miss menjelaskan dulu tentang mengidentifikasi itu apa. Mengidentifikasi itu sama dengan menelaah, menemukan, atau mengumpulkan butir-butir penting dari buku non-fiksi. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang buku fiksi. Buku fiksi itu apa sih pengertiannya? Sama-sama kita lihat ya. Buku fiksi itu adalah suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan yang didasari imajinasi pengarangnya atau bukan kejadian nyata dan hanya berdasarkan angan-angan fantasi pengarang. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa buku fiksi ini adalah buku khayalan. Dia tidak bersifat nyata dan dia tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Diingat ya, jangan sampai lupa buku fiksi. Lalu, kita akan masuk kepada contoh-contoh dari buku fiksi tersebut. Yang pertama, ada namanya cerpen, alias cerita pendek. Cerpen ini tergolong ke dalam karya fiksi, karena isi cerpen merupakan hasil khayalan atau imajinasi penulis. Cerpen adalah prosa yang ceritanya dibuat-buat oleh penulis, tidak nyata dan tidak berlandaskan fakta. Sebenarnya ada beberapa cerpen yang mengangkat kisah nyata atau kejadian faktual, namun keseluruhan isinya tetap khayalan. Hanya sedikit kisah yang berdasarkan fakta. Biasanya, penulis menjadikan fakta atau kejadian nyata sebagai sumber inspirasi cerpen. Isi cerpen tetap dikembangkan sendiri oleh penulis sesuai dengan imajinasinya. Contoh yang kedua adalah novel. Novel tergolong jenis buku fiksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang. Karangan ini berisi rangkaian cerita kehidupan seseorang dan interaksinya dengan orang-orang di sekitarnya.
Novel menunjukkan watak dan sifat tokoh. Ya, yang ketiga ada namanya komik. Sebagian dari kalian pasti sudah familiar dengan jenis buku fiksi ini. Tidak sedikit orang yang gemar membaca buku komik, apalagi komik memberikan tampilan visual yang menarik, sehingga membaca cerita dalam komik lebih seru dan asik. Komik diartikan sebagai media yang dipakai untuk mengekspresikan ide melalui gambar dengan mengkombinasikan teks dan gambar. Komik menjadi jenis buku fiksi yang kerap dijadikan bacaan untuk hiburan. Istilah komik berasal dari kata komikus dalam bahasa Yunani, sementara dalam bahasa Prancis dikenal dengan nama comique. Komik berarti lucu. Nah, contoh yang keempat adalah dongeng. Kumpulan dongeng ini menjadi jenis buku fiksi yang disukai oleh anak-anak. Biasanya, kumpulan dongeng ini berbentuk buku cerita rakyat. Kita tentu tidak asing dengan cerita dongeng atau cerita rakyat Indonesia seperti Malin Kundang, Sang Kuryang, Dongeng Si Kecil, Timun Mas, Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Cerita-cerita tersebut tergolong dongeng, artinya cerita tersebut termasuk jenis fiksi karena ceritanya berdasarkan karangan penulis. Yang terakhir ada namanya cerita bergambar. Jenis buku fiksi yang terakhir adalah cerita bergambar ya. Dalam perkembangan sastra Indonesia, cergam atau cerita bergambar dicetuskan oleh komikus Alas Medan, yakni Zamnuddin pada tahun 1970-an. Istilah cerita bergambar ini dapat ditemukan dalam majalah karena pada tahun 2006, cerita bergambar ini dipakai untuk menerangkan kolom yang berisi karya penulis cerita bergambar dan majalah. Sebenarnya masih timbul perdebatan mengenai cergam dan komik. Banyak orang yang menilai bahwa keduanya sama. Namun, pendapat yang mengatakan kalau kedua jenis fiksi itu berbeda. Cergam atau cerita bergambar dilengkapi dengan gambar. Jadi, isi cergam itu atau cerita bergambar masih tersusun atas cerita atau narasi. Gambarnya hanyalah pelengkap. Berbeda dengan komik yang berisi kumpulan gambar yang mengandung jalinan cerita. Itu contoh dari fiksi. Sekarang kita akan masuk kepada buku non-fiksi. Berbeda dengan buku fiksi, buku non-fiksi ini adalah cerita yang dibuat berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, cerita non-fiksi adalah cerita yang benar terjadi, bukan imajinasi pengarang. Sehingga semua hal yang dituliskan benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bukan rekaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa buku non-fiksi ini adalah buku yang bersifat data dan fakta, bukan hayalan. Diingat ya anak-anak Miss. Lalu kita akan masuk kepada contoh-contoh teks non-fiksi atau buku non-fiksi. Yang pertama yaitu buku teori tentang sastra. Nah, buku ini meliputi tentang sastra-sastra yang berhubungan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada namanya linguistik. Nah, buku ini yang membahas tentang bahasa juga ya, lebih mendalam bahasanya. Yang ketiga, ada namanya hukum. Tentu dia akan membahas tentang hukum-hukum yang ada di dunia maupun di Indonesia. Yang keempat, biografi. Biografi ini adalah buku yang berisi perjalanan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Berbeda dengan autobiografi. Kalau autobiografi, dia kisah hidupnya ditulis oleh dirinya sendiri. Yang kelima, yaitu filsafat. Nah, buku filsafat ini merupakan buku pengetahuan dan penyelidikan dengan akal dan budi mengenai sebab-sebab terjadinya, yaitu filsafat. Sedangkan yang keenam, ada nama sejarah.
Nah, sejarah yang zaman-zaman dahulu yang akan dibukukan dalam bentuk buku ya, ada tanggal dan ada bukti-buktinya di sana. Lalu begitu juga dengan buku ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi dan kesehatan. Kesehatan adalah buku-buku yang berisi tentang misalnya macam-macam penyakit atau obat-obat yang meliputi tentang tim medis kesehatan. Yang kesembilan yaitu pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah buku yang sedang kalian ambil sekarang atau buku yang ada di tangan kalian. Itu meliputi juga tentang buku fiksi ya. Lalu, kita akan lihat butir-butir penting dari isi buku. Butir-butir penting dari isi buku adalah pokok pikiran atau gagasan pokok pada buku tersebut. Untuk menemukannya, kita harus meringkas buku tersebut. Nah, ringkasan buku adalah penyajian singkat isi buku yang disusun berdasarkan urutan pokok pikiran. Jadi, kalau kita ingin melihat butir-butir penting isi buku, kita harus meringkasnya supaya kita tahu poin-poin penting dalam menyusun buku ya. Diingat ya. Lalu yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun ringkasan buku. Yang pertama ada namanya membaca buku. Bacalah buku yang akan diringkas dengan saksama, jika perlu beberapa kali pengulangan. Kenapa kita harus mengulang atau membaca buku dengan seksama? Supaya kita tahu dan mendapatkan informasi-informasi yang penting dalam buku tersebut, karena kita akan meringkasnya. Yang kedua, yaitu menentukan pokok-pokok pikiran tiap paragraf. Temukan, garis bawahi, dan catat pokok-pokok pikiran di setiap paragraf. Dalam paragraf, pokok pikiran umumnya terdapat di kalimat pertama dan atau terakhir di pernyataan yang sering muncul. Ingat ya. Yang ketiga, ada namanya menyusun pokok pikiran. Setelah menemukan pokok pikiran pada tiap paragraf, susunlah pokok-pokok pikiran tersebut secara berurut menjadi paragraf yang singkat, panjang, ringkasan tidak melebihi 1/10 teks aslinya. Jadi, jika teks aslinya 10 halaman, ringkasannya cukup 1 halaman. Itu ya, caranya mengidentifikasi dan menyusun butir-butir penting dari buku non-fiksi. Miss harap kalian paham dengan penjelasan Miss yang disampaikan hari ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Thank you. Bye-bye.